Selamat pagi bagi kita saudara-saudara warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-138 2022. Kita akan memulai hari kita pada hari ini dan kita mohon hikmat bimbingan Tuhan untuk memasuki hari baru ini. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca teks firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to keep away from fleshly desires that do battle against the soul and maintain good conduct among the non-Christian, so that do they now malign you as wrongdoers, they may see your good deeds and glorify God when He appears. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini akan kita bahas dengan sebuah tema, milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik. Milikilah cara hidup yang baik merupakan nasihat Petrus kepada orang percaya kala itu. Jika kita memiliki cara hidup yang baik, hal itu membantu Tuhan untuk melawat umatnya sehingga bisa diselamatkan. Apabila kita memiliki cara hidup yang baik, maka akan ada buah perbuatan-perbuatan yang memuliakan Tuhan. Cara hidup yang baik itu berbicara tentang karakter, etika, dan integritas hidup kita. Sebagai pendatang dan perantau, tentu kita akan menjadi sorotan dan pusat perhatian dari para penduduk asli apabila kita memiliki cara hidup yang baik. Menurut nasihat Petrus, supaya orang Kristen jangan menjadi cemoohan, jangan menjadi batu sandungan. Jangan. Karena ulah segelintir orang sehingga menganggap bahwa semua orang Kristen adalah tidak baik. Artinya karena ada segelintir orang yang berbuat tidak sesuai dengan aturan normatika, norma-norma masyarakat dan kesusilaan, sehingga orang akan mencap kita menjadi orang yang tidak baik. Nah, hindari. Jadi milikilah cara hidup yang baik supaya melalui perbuatan kita nama Tuhan dimuliakan. Nah, mereka akan menganggap kita sebagai perwakilan dari seluruh orang Kristen di seluruh dunia. Ini adalah beban yang memang harus kita sadari sebagai orang percaya. Kita punya tanggung jawab untuk senantiasa memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang baik. Kita dituntut membuat orang lain agar turut memuji dan memuliakan Tuhan ketika mereka melihat perbuatan kita yang baik. Nah, seperti ada pepatah yang mengatakan ada sepanjang jalan cupak sepanjang betung. Artinya setiap perbuatan itu ada aturannya sendiri. Setiap negeri mempunyai kebiasaan atau aturannya sendiri. Dan pesan penting adalah jangan memaksakan aturan kita kepada orang atau negeri lain atau orang tertentu. Artinya ketika kita hidup di setiap budaya, di setiap daerah, di setiap tempat, kita harus menjaga norma-norma masyarakat di sekitar itu. Jangan membawa adat kita sendiri dan menghancurkan norma-norma masyarakat. Kita akan dianggap nanti menjadi batu sandungan dan tidak disukai oleh orang. Oleh sebab itu Tuhan tidak menginginkan anaknya hidup dengan sembarangan. Tidak senonoh dan ceroboh.
Kalau kita baca di Roma 13 ayat 1-4, Paulus mengingatkan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Jadi artinya kita harus tunduk juga kepada aturan pemerintah. Karena itulah cara kita menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah. Untuk memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah. Banyak orang Kristen terperosok ke dalam suatu masalah yang tidak diinginkan karena mereka tidak hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, kalau kita sudah berlaku benar dan berbuat baik, maka penghulu-penghulu di udara atau kuasa-kuasa kegelapan tidak sanggup menjatuhkan kita. Kalau kita sudah melakukan suatu perbuatan baik, maka ingatlah penghulu-penghulu di udara, penghulu-penghulu di darat pun tidak akan mampu menguasai kita, tidak akan mampu mengalahkan kita. Kalau kita sudah berlaku benar dan berbuat baik, ya. Nah, pola hidup yang baik dan tertib adalah kehendak Allah agar kita dapat menang melawan kuasa kegelapan. Nah, dalam 1 Petrus 2:15 dikatakan, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Dengan berbuat baik kamu telah membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Jadi kalau kita berbuat baik, kita telah membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Artinya apa? Janganlah berhenti berbuat baik. Karena kebaikan itulah yang akan mendiamkan, membungkamkan orang-orang yang bodoh. Jadi orang-orang bodoh itu tidak perlu dilawan, tapi lakukanlah yang baik. Terserah mau apa kata mereka, tapi jangan berhenti berbuat baik. Karena berbuat baik membungkam, menutup mulut orang-orang bodoh. Jadi karenanya jangan pedulikan apa kata orang tatkala kita melakukan kebaikan. Itu yang perlu. Sekarang pertanyaannya ialah sosok seperti apa yang kita tunjukkan. Itu yang penting. Sosok seperti apa yang kita tunjukkan. Apa yang kita miliki, itulah pertanyaan sederhananya. Apakah kamu memiliki cara hidup yang baik atau Anda hanyalah pelihat-pelihat kejelekan orang. Sehingga kamu tidak pernah melihat lagi potensi yang ada pada dirimu untuk berbuat baik. Kamu hanya melihat selumber di mata orang, menjelekkan orang, memfitnah orang. Tapi tidak pernah melihat kebaikannya. Sudahkah kita mencerminkan gaya hidup orang Kristen yang benar? Sudahkah kita hidup dengan menyatakan kasih kepada tetangga dan orang-orang yang di sekitar kita? Atau kita hanya mengasihi diri sendiri saja tanpa memberi kasih kepada orang lain? Alangkah ironisnya ketika Yesus meminta kita untuk mewartakan kabar baik ke seluruh dunia. Jangankan melakukannya, banyak orang malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Berbeda kepercayaan, berbeda status sosial, berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda budaya, atau bahkan berbeda bahasa sekalipun tidak pernah bisa dijadikan alasan untuk menjauhi orang yang ada di sekitar kita. Jangan buat karena setiap perbedaan itu sehingga kita tidak memiliki cara hidup yang baik. Tapi dengan perbedaan yang ada di sekitar kita, suku budaya, bangsa, disitulah kita mampu melakukan cara hidup yang baik. Kehidupan sosial di tengah masyarakat sangatlah penting untuk diperhatikan. Jadi kalau kita masuk di sebuah lingkungan, masuklah STM. Supaya kita menggarami STM masyarakat sekitar. Ada banyak orang masuk ke sebuah tempat tapi tidak peduli dengan sosialnya. Tidak masuk STM. Serikat tolong menolong atau bahasa sederhananya tidak masuk persautaan. Jadi kalau seorang masuk ke sebuah tempat tidak masuk persautaan, di mana sosialmu? Di mana bagaimana kita memiliki cara hidup yang baik kalau tidak punya sosial? Ini penting. Kita diingatkan untuk terus hidup suci dan taat di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah-tengah orang yang belum percaya. Disitulah fungsi kita untuk menggarami orang. Ketika kita masuk pada
lingkungan masyarakat itu. Kita dituntut untuk menjadi terang dan garam. Pesan ini bukan berarti kita bisa duduk santai tidak berbuat apa-apa atau hanya lebih parah lagi menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena jika demikian kita tidak akan pernah bisa menjadi terang dan garam bagi dunia. Terang itu nyata bedanya dibandingkan gelap. Garam pun memberi perbedaan nyata dalam masyarakat. Artinya kita dituntut untuk melakukan tindakan nyata. Ada banyak orang yang mengira bahwa melayani Tuhan hanyalah ketika kita aktif berkhotbah, berdiri di mimbar, berkoar-koar. Itulah perbuatan baik. Sorry, itu bukan hanya perbuatan baik ketika kita sudah berdiri di mimbar, berkoar-koar. Sehingga kita dengan mudah bisa berkelit. Saya tidak berkemampuan atau tidak terpanggil untuk melayani. Jangan. Jangan kita masuk kepada melayani hanya di atas mimbar. Tapi tidak melayani turun ke bawah, turba. Melayani jemaat, melayani masyarakat, melayani sekitar kita yang berbeda. Padahal jauh lebih penting adalah memperhatikan betul bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Sebagai pengkhotbah sekalipun yang baik itu ialah tidak hanya berdiri di mimbar, tapi kita bergabung dengan masyarakat. Dan disitulah kita memiliki cara hidup yang baik. Sehingga orang menilai kita. Sehingga orang melihat perbuatan kita. Dengan perbuatan kita yang baik, maka orang pun bisa memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah apakah cara hidup kita sudah sesuai dengan firman Tuhan? Apakah sudah mencerminkan Kristus yang penuh kasih atau malah bertolak belakang? Serajin apapun kita menjalankan tata ibadah, sekuat apapun kita meneriakkan firman Tuhan, semuanya akan sia-sia dan hanya menjadi olok-olokan apabila ternyata pola hidup kita bertolak belakang dengan apa yang disebut di firman Tuhan. Bersikap seolah-olah alim, tapi hidupnya ternyata berbeda dengan apa yang dipertontonkan di depan orang banyak. Itu namanya munafik. Karena itu sadarilah bahwa kehidupan kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang manis bagi saudara-saudara kita yang belum percaya. Hidup kita di tempat kita, di masyarakat kita menjadi kesaksian, menjadi khotbah yang hidup. Mereka bisa mengenal siapa Yesus Kristus dan bagaimana kuasa Yesus yang sanggup bekerja secara luar biasa melalui hidup kita, melalui cara hidup kita yang baik. Menjadi garam dan terang dunia itulah yang seharusnya kita lakukan. Dan itu sanggup membawa hasil jauh lebih baik dibandingkan hanya di mulut saja. Jika demikian kita harus hidup sebagai pelaku firman, artinya mengaplikasikan firman secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengasihi tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Membantu orang dalam kesulitan. Peduli kepada mereka. Bersikap ramah dan penuh kegembiraan, kesabaran. Menunjukkan sikap bersahabat. Mendahulukan kepentingan orang lain. Siapapun mereka. Apapun latar belakang mereka. Tanpa terkecuali. Hanya dengan demikian kita bisa menjadi duta-duta Kristus yang baik. Sehingga kita bisa mengenal pribadi Kristus yang benar beserta kebenaran yang dia bawa dari Bapa Surgawi kepada mereka yang belum percaya. Karena itu marilah berjuang hidup sesuai dengan aturan yang dilakukan oleh firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik, jangan hidup seenaknya sendiri supaya kita tidak menjadi bodoh dan picik. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami untuk memiliki cara hidup yang baik. Kami boleh bermanfaat, berguna di sekitar masyarakat kami ketika kami menjadi saksi melalui tindakan, pikiran, dan perkataan kami. Karena itu ajar kami untuk selalu mampu berbaur dalam kehidupan masyarakat. Di tengah kehidupan masyarakat kami menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Bapa. Kami tidak diajar untuk hanya mampu berkhotbah di atas mimbar. Tapi kami diajar oleh teks ini untuk turun ke bawah. Melihat masyarakat dan menjadi saksi di tengah masyarakat.
Ajar kami untuk mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus kami memohon kepadamu. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan, tetap jaga prokes kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan. Horas! Horas! Horas!